Mosi dimulai dalam 3, 2, 1 sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir yang kami banggakan. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya sangat mendukung mosi perdebatan pada pagi hari ini. Dengan mosi, Dewan ini percaya akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Di mana otomatisasi terhadap sebagian kerja adalah ketika 50% kegiatan operasional produksi digantikan oleh sistem otomatis, robot industri, artificial intelligence, ataupun perangkat lunak. Sementara pajak tinggi adalah pajak tambahan progresif yang dikenakan terhadap keuntungan bersih perusahaan yang melakukan otomatisasi dalam skala besar. Tersebut akan dialokasikan untuk mendanai pelatihan ulang dalam tenaga kerja tersebut. Baik, yang kita akan poinkan pada pagi hari ini adalah fakta-fakta tentang otomatisasi sendiri. Yang B adalah dampak positif, yang C adalah alur dari otomatisasi tersebut. A adalah pencegahan krisis pengangguran dan pencegahan stabilitas sosial. Pertama, penting bahwa negara diakui dalam dominasi sektor informal dan bekerja menengah ke bawah. Otomatisasi secara besar-besaran dapat menghapus ribuan pekerjaan. Bayangkan seorang pekerja yang telah bekerja dalam perusahaan tersebut selama 10 tahun, lalu tiba-tiba perusahaan tersebut membeli mesin baru atau memecat karyawannya. Apa yang akan terjadi? Mereka akan kehilangan pekerjaannya. Keluarga tersebut akan berdampak. Dan yang saya akan tanyakan, siapa yang akan paling beruntung dalam otomatisasi tersebut? Bukan pekerjanya, tetapi perusahaan tersebut. Mereka bisa menghemat biaya, namun mereka tidak memikirkan kesejahteraan pekerjaan tersebut dan memikirkan keadilan dari pekerjaan tersebut. Mereka hanya mendapat keuntungan sebagian, tetapi mereka tidak memikirkan dari pekerjaannya tersebut. Maka di sini yang akan kita garis bawahi adalah yang kaya akan makin kaya, yang terpuruk akan makin terpuruk. Lalu, lanjut yang kedua adalah di mana kita bisa melihat bahwasanya otomatisasi secara besar-besaran dapat menghapus ribuan tenaga kerja. Bukan tidak mampu, tetapi karena sistem tidak berpihak. Yang tadi saya contohkan tadi, bacak tidak intervensi dari negara, memperlambat laju pengurangan tenaga kerja manusia secara ekstrim, yaitu adalah memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk beradaptasi. Lalu yang kedua adalah redistribusi keadilan keseimbangan ekonomi. Perusahaan yang melakukan otomatisasi mengalami peningkatan produktivitas dan penurunan biaya secara signifikan. Sayangnya, kebutuhan tak otomatis langsung dialirkan kepada khayal umum atau semuanya. Dan disinilah peran pemerintah dan negara harus hadir untuk melakukan instrumennya, yaitu instrumen penaikan pajak dengan penaikan pajak sendiri. Mengapa harus ada penaikan pajak? Adalah penerapan teknologi program robotika atau proses untuk menurunkan sebuah produk atau mengeluarkan sebuah produk terhadap perusahaan sendiri. Tanpa ada instrumen penaikan pajak, terjadi kesenjangan produktivitas dan masyarakat sekitar, di mana kita bisa melihat bahwasanya ketika akan ada kesenjangan produksi, di mana pekerja-pekerja banyak yang dipecat karena akan adanya aktivitas produksi barang-barang yang baru tersebut. Yang ketiga adalah menjaga prinsip inovasi yang beretika. Dewan Juri yang kami hormati, kami tidak menolak adanya otomatisasi untuk dalam era sekarang. Tapi kami mengingatkan bahwa pentingnya untuk memajukan bangsa. Namun kami percaya bahwasanya investasi sejati adalah investasi yang tidak boleh mencabut akar dari kemanusiaan tersebut. Ketika efisiensi menggantikan empati dan kecepatan menggantikan keberlangsungan, maka negara memiliki tanggung jawab tersebut ada kewajiban moral untuk menyeimbangkan keduanya. Dewan Juri yang kami hormati, kita hidup di era yang sangat cepat berubah, kita hidup di era yang sangat cepat tergantikan. Maka dari itu, melalui kebijakan ini, perusahaan manifesting dan perusahaan yang telah melakukan otomatisasi itu besar-besaran, negara itu dapat menyeimbangkan kebutuhan akan efisiensi industri dan perlindungan terhadap pekerja, di mana pekerja juga akan merasa aman ketika mereka bekerja di daerah Indonesia. Mereka akan merasa aman ketika mereka bekerja di daerah sendiri. Lalu yang kami akan tegaskan sini adalah ini tidak hanya keputusan ekonomi, tetapi keputusan moral bahwa tidak layak disebut kemajuan bila kemajuan tersebut meninggalkan manusia tersebut. Dewan Juri yang kami hormati juga, ini kami bisa melihat mosi perdebatan pada pagi hari ini merupakan bentuk nyata dari keberpihakan terhadap rakyatnya sendiri yang rentan tereliminasi dari proses modernisasi. Maka dari itu kami dari tim pemerintah dan afirmasi sangat mendukung mosi perdebatan pada pagi hari ini. Dengan mosi, Dewan ini percaya akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.